is story of Cinta Suci novel, guys. Don't forget to follow and to like and subscribe of Cinta Suci novel, ya guys. Don't forget to watching. Salam from Hong Kong, guys. Wajahnya terlihat kaget. Lantas ia membantuku untuk bangun. Benar-benar tubuhku terasa lemas, hingga aku nyaris kembali terjerembab. "Maaf ya Mbak," ucapnya saat ia merangkul bahuku agar aku tidak terjerembab. Aku mengangguk. "Mbak sedang menunggu seseorang?" Aku kembali mengangguk, tapi sepertinya dia tidak datang. "Mbak ingin menghubunginya?" "Ini pakai ponsel saya aja." Ia menyerahkan ponsel miliknya kepadaku. Aku mencoba menghubungi Mas Alan. Aku sangat berharap Mas Alan akan mengangkat teleponku. Dan aku sangat bersyukur saat aku mendengar suaranya. "Mas, apa Mas baik-baik saja?" "Maaf, ini siapa?" Aku tertegun. Ia tidak mengenali suaraku. Sebegitu tidak pentingnya aku baginya hingga ia tidak mengenal suaraku. "Aku Raina, Mas," ucapku dengan hati yang begitu keluh. Tidak ada jawaban. Yang aku dengar hanyalah suara roda yang bergesekan dengan lantai. Ternyata dia masih berada di rumah sakit. "Mas, bisa nyebut aku? Aku masih menunggu Mas di restoran. Aku mohon Mas, jemput aku." Lanjutku dalam hati, "Karena kalau kau tidak menjemputku, hatiku benar-benar akan hancur." "Maaf Reina, aku tidak bisa menjemputmu. Ada pasien yang membutuhkan penanganan intensif dariku. Aku tidak mungkin meninggalkannya. Aku tidak bisa pulang kalau tidak Mas jemput," ucapku di sela isak tangisku yang tidak mampu lagi kutahan. "Kenapa? Kau bisa pesan taksi online untuk pulang?" Hatiku benar-benar terasa sakit. "Aku sudah memesan Mas, tapi saat aku menunggu taksinya ada..." Kata-kata selanjutnya yang hendak aku katakan padanya mengambang di udara saat ia menutup teleponku. Ya Allah, hatiku benar-benar patah.
Ini sungguh menyakitkan. Andri pemuda yang memayungi Reina dengan payungnya, pemuda yang meminjamkan ponselnya, dan pemuda yang ada kenyataannya menaruh hati pada Reina, menatap kasihan ke arah Reina yang menangis terseduh tepat di hadapannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada wanita yang dia cintai namun tak bisa ia miliki? Andri menyejarkan posisinya dengan Reina. Bersabarlah Mbak, Allah tidak mungkin memberi cobaan di atas kemampuan hambanya. Hanya itulah yang ia dapat katakan. Reina menyeka air mata yang membasahi pipinya. Terima kasih. Mari saya antar pulang. Sebenarnya Reina ingin menolak, bagaimanapun juga dulu Alan pernah merasa cemburu pada Andri. Bagaimana kalau Alan salah sangka padanya? Tapi situasi mengharuskan Reina untuk menerima tawaran Andri. Ketika Reina beranjak dari posisi duduknya, tiba-tiba perutnya terasa begitu sakit, sangat sakit. Andri langsung berhambur menangkap tubuh Reina yang hampir saja terjatuh, menghantam kerasnya aspal yang ia pijak. Mbak, kenapa? Tanya Andri khawatir saat Reina meringis kesakitan. Perutku sakit, semakin menjadi ucap Reina lirih menahan sakit. Yang hingga akhirnya mata Andri tertuju pada bagian bawah gamis yang Reina kenakan. Warna ungu gamis itu kini telah bercampur dengan warna merah darah. Ia yakin kalau sesuatu hal yang buruk tengah terjadi pada Reina. Tanpa banyak bertanya, Andri langsung memapah Reina menuju mobilnya. Ia akan membawa Reina ke rumah sakit. Alan menghela napas lega saat Ariana telah melewati masa kritisnya. Pantau terus keadaannya, Sus, pinta Alan pada suster yang bertugas malam. Baik, Dok. Alan keluar dari ruangan yang ditempati Ariana menuju ruangannya. Sepertinya malam ini ia tidak akan pulang. Rasa bersalah menyelimuti hatinya saat ia membaca kembali pesan yang Reina kirimkan. Ia terlalu khawatir dengan keadaan Ariana. Hingga membuat ia melupakan janjinya pada Reina. Suara tangis Reina kembali terngiang di telinganya. Kenapa ia tadi begitu tega berkata dingin pada Reina? Ia menolak tegas saat Reina meminta ia untuk menjemputnya. Ariana dalam keadaan kritis, jadi ia prioritaskan adalah Reina.
Ia tidak mungkin meninggalkan Raina dalam keadaan kritis. Tidak ada dokter yang dapat menggantikannya. Kecelakaan yang menimpa Ariana terjadi bersamaan dengan kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi lebih dari 50 pelajar SMA. Banyak korban yang terluka parah dan membutuhkan penanganan intensif. Jadi semua dokter benar-benar dibuat sibuk. Bahkan Nanang yang sudah berada di tempat parkir untuk pulang, urung pulang. Ia ikut membantu para korban kecelakaan. Alan sudah merebahkan tubuhnya yang terasa letih di atas sofa panjang yang ada di dalam ruangannya. Namun urung saat ada yang mengetuk pintu. "Al, kau harus segera ke UGD," seru Nanang dari abang pintu yang baru saja Alan buka. "Untuk apa? Ada korban lagi yang perlu penanganan?" Raina masuk UGD. "Apa? Sudah, cepat ke UGD." Alan langsung menuju ke UGD. Di sana ia melihat Raina yang tengah terbaring di atas ranjang pesakitan. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Alan seraya membelai kening Raina yang sudah basah oleh keringat dingin. Tangannya yang lain menggenggam tangan Raina yang terasa dingin. "Sakit, Mas. Perutku sakit sekali," ucap Raina sebelum kesadarannya hilang. Benar-benar hilang tertelan oleh rasa sakitnya yang tak tertahankan. "Apa dia istrimu?" Pertanyaan itu Alan dapatkan dari dokter Anita. Alan mengangguk. Apa yang terjadi padanya? Dia mengalami keguguran. Tubuh Alan sedikit limbung saat mendengar itu. "Keguguran?" tanya Alan tak percaya. Alan merasa bersalah atas yang menimpa kepada Raina istrinya. "Kenapa aku ini membiarkan istriku tadi menelpon? Sungguh tega aku membiarkan istriku atas yang menimpa padanya." "Kamu tega, Alan," hati kecilku berbicara.